Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eko Didik Widianto, Ketua Editor Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer yang diterbitkan oleh Universitas Diponegoro. Saya akan mengenalkan jurnal kami, Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer atau JT-Siskom, dan juga memaparkan pedoman pengiriman naskah ke JT-Siskom. Saat ini JT-Siskom sudah terindeks ke DOAJ dan juga terindeks ke Sinta peringkat 2. Pedoman ini ditujukan kepada calon penulis yang ingin mengirimkan naskah ke JT-Siskom yang meliputi pedoman umum, proses registrasi sebagai penulis, dan juga proses pengiriman naskah secara online. JT-Siskom dapat Anda akses di alamat URL ini, http://jtsiskom.undip.acid. Dalam situs jurnal ini kami sudah menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh penulis, dan proses pengiriman naskah akan dilakukan lewat situs ini. Dalam mengirimkan naskah, penulis harus memperhatikan fokus and scope JT-Siskom. Saat ini JT-Siskom menerima naskah di bidang sistem embedded, kontrol, desain prosesor dan IC, kemudian jaringan dan infrastruktur, serta algoritma computing. Naskah-naskah yang dikirimkan ke JT-Siskom harus memenuhi bidang kajian ini. Jika di luar skop, maka kami akan menolak naskah yang dikirimkan dan tidak akan memproses lebih lanjut. Kami akan memberitahukan ke penulis untuk mengirimkan naskahnya ke jurnal lain yang sesuai. Fokus and scope jurnal JT-Siskom bisa dilihat di URL ini. Selain itu, JT-Siskom menerima naskah dalam bentuk artikel riset dan juga dalam bentuk review. Bagian ini akan menjelaskan tentang pedoman umum dalam mengirimkan naskah ke JT-Siskom. Pengiriman naskah ke JT-Siskom dilakukan secara online, sehingga penulis harus mempunyai akun di JT-Siskom. Dia harus login. Kalau tidak punya akun di JT-Siskom, maka dia bisa melakukan registrasi di alamat yang tersedia di sini. Saat login sebagai penulis, maka sistem kami akan memandu Anda untuk mengisikan metadata artikel dan juga mengupload naskah. Selain itu, Anda nanti bisa menelusuri, bisa melihat status dari pengiriman Anda, apakah dalam proses review, ataukah sudah dinyatakan diterima dan dalam proses editing, atau bahkan sudah ditolak atau diterbitkan. Dalam menyiapkan naskah, Anda harus memperhatikan petunjuk penulisan yang sudah kami jabarkan di URL tentang petunjuk penulisan ini. Naskah Anda bisa ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik atau dalam bahasa Inggris. Kemudian dalam menulis naskah, penulis harus menggunakan template yang sudah kami sediakan. Dan naskah harus berisi pendahuluan, kemudian metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Artinya kami mengikuti pola IMRAD, Introduction, Method, Result, and Discussion. Kemudian untuk unit atau satuan, penulis harus menggunakan SI, International System of Unit. Gunakan SI untuk menyatakan bilangan dan juga satuannya. Kemudian dalam melakukan sitasi dan menyusun daftar referensi, penulis harus menggunakan format IEEE. Ini adalah petunjuk umum atau pedoman umum dalam menyiapkan naskah Anda. Baik, sekarang yang ditunjukkan di halaman ini itu adalah halaman awal pengiriman naskah secara online. Di sini akan tampil dua tombol.
Anda bisa klik tombol login jika Anda sudah mempunyai akun di JT Siskom. Jika Anda tidak punya akun di JT Siskom, silakan klik tombol ini untuk melakukan registrasi. Di halaman web jurnal juga sudah ada petunjuk penulisan lengkap. Di sana dijabarkan petunjuk umum dan juga petunjuk khusus penulisan yang harus dipatuhi oleh penulis. Selain itu juga kami sudah menyediakan template yang harus digunakan oleh penulis dalam format MS Word, dalam format LibreOffice ataupun OpenOffice, dan dalam format PDF. Silakan nanti disesuaikan masing-masing dengan program pengolah katanya. Nah, dalam mengirimkan naskah ke JT Siskom, penulis harus mempunyai akun. Kalau tidak mempunyai akun, maka penulis wajib untuk melakukan registrasi. Registrasi bisa dilakukan dengan klik tombol registrasi di halaman awal penyerahan naskah, atau Anda bisa langsung berkunjung ke URL ini. Di halaman registrasi, Anda dihadapkan atau diharuskan mengisi form untuk registrasi, dan ada kolom yang kemudian bertanda bintang. Ini wajib Anda isi. Misalnya username ini wajib Anda isi. Username bisa berisi huruf kecil, angka, ataupun underscore, garis bawah. Silakan Anda pilih username yang Anda kehendaki, kemudian masukkan password di sini, ulangi password sama dengan password yang Anda masukkan di atas. Kemudian Anda harus mengisi karakter untuk validasi. Di sini, karakter validasi dia harus sama dengan apa yang tampil di captcha. Yang ini adalah captcha. Anda harus memasukkan persis huruf besar, huruf kecil, huruf, kemudian dan karakter yang lain silakan Anda masukkan persis di bagian validasi. Kalau tidak sama, maka sistem registrasi ini akan memunculkan error. Berikutnya adalah Anda diminta untuk memasukkan first name dengan last name. Kalau nama lengkap Anda hanya satu kata, Anda bisa mengulang kata tersebut di last name dan first name. Kalau misalnya nama lengkap Anda terdiri dari 3 kata, maka di last name itu adalah kata yang terakhir dari nama Anda, kemudian 2 kata lainnya Anda masukkan di first name. Demikian juga kalau lebih dari 3-4 kata katakanlah, maka yang terakhir, kata terakhir selalu Anda masukkan ke last name, kemudian kata yang lainnya Anda masukkan ke first name. Ini diperlukan untuk konsistensi nanti di bagian pernyataan sitasi atau di bagian reference, terutama di bagian penulis. Nah, kemudian Anda juga bisa memasukkan salutation di sini. Anda bisa memasukkan gelar Anda, doktor, profesor, associate profesor di bagian salutation. Di inisial silakan masukkan inisial Anda. Ini nanti diperlukan oleh section editor untuk menandai dari satu penulis ke penulis yang lain. Kemudian gender silakan Anda masukkan male atau female. Berikutnya afiliasi. Ini afiliasi wajib untuk diisi. Yang kemudian perlu Anda isi adalah departemen dan institusi Anda dipisahkan dengan tanda koma. Ini dipisahkan dengan tanda koma. Misalnya Department of Computer Engineering, Universitas Diponegoro. Berikutnya email. Email silakan masukkan alamat email yang mengandung domain institusi. Misalnya didik@undip.ac.id itu mengandung domain institusi. Kemudian Anda ulang, silakan di bagian confirm email ini alamat email yang sama. Nah, kalau misalnya alamat email ini sudah Anda gunakan di JT Siskom, maka sistem registrasi ini juga akan memunculkan error. Anda harus mengganti alamat email yang baru. Kalau misalnya alamat email Anda ingin menggunakan alamat email yang tadi konflik tadi, Anda bisa meminta untuk melakukan reset password, dan nanti password akan dikirimkan ke alamat email Anda. Nah, untuk pengiriman secara online, email ini nanti dijadikan jalur untuk korespondensi antara
editor dengan penulis. Jadi ini Anda harus menggunakan email yang memang benar-benar Anda gunakan sehari-hari. Alamat email ini aktif dan juga valid. Kolom berikutnya adalah ORCID. Silakan masukkan ORCID Anda. Jika Anda punya, Anda bisa cek nanti di orcid.org. Anda cari nama Anda, apakah Anda punya ORCID atau tidak. Kalau misalnya Anda punya artikel yang terbit di jurnal terindeks Scopus, Anda kemungkinan akan punya Scopus ID. Silahkan masukkan Scopus ID-nya di sini. Kalau Anda punya Sinta ID, terutama penulis dari Indonesia, bisa memasukkan Sinta ID-nya di kolom ini. Kemudian URL, bisa Anda masukkan URL profil Google Scholar, atau Anda juga bisa memasukkan URL profil Anda di Publon. Profil Anda di ResearchGate, silakan masukkan yang Anda kehendaki di bagian URL. Telepon silakan isikan dengan nomor telepon yang bisa WA, karena ini bisa juga dijadikan jalur untuk korespondensi antara editor dengan penulis. Kolom yang perlu diisi berikutnya adalah country. Walaupun ini sifatnya opsional, tapi Anda harus mengisi. Pilih nanti dari menu dropdown ini negara yang negara Anda, ya, negara dari afiliasi Anda. Misalnya Indonesia, silahkan pilih. Di bagian opsi konfirmasi, silakan Anda kemudian centang, sehingga nanti sistem akan mengirimkan email konfirmasi yang berisi username dengan password. Ini dicentang saja, Anda akan dapatkan nanti email yang berisi username dengan password yang bisa Anda gunakan juga nanti sebagai pengingat. Di bagian bahasa silahkan centang saja bahasa Inggris, dan di bagian register pastikan ini tercentang sehingga nanti Anda bisa mempunyai role sebagai penulis, Anda bisa mengirimkan naskah. Kalau semua sudah siap, klik register. Begitu register sukses, maka Anda akan masuk ke halaman pengguna. Di halaman pengguna ini akan tampil role Anda sebagai penulis. Anda nanti bisa mengirimkan naskah baru di sini. Dengan klik new submission, Anda bisa mengirimkan naskah baru. Selain itu juga di sini muncul statistik artikel yang sekarang sedang aktif punya Anda, dan ini artikel Anda yang sudah dinyatakan diterima atau terbit, ya, dan artikel yang sudah dinyatakan ditolak ini akan masuk ke bagian arsip. Anda akan menerima email notifikasi yang isinya kira-kira seperti ini, bahwa Anda sudah terregister di JT Siskom. Anda kemudian bisa menggunakan informasi username dengan login ini untuk masuk ke sistem JT Siskom dan mengirimkan naskah. Kalau semua sudah siap, maka Anda bisa mengirimkan naskah ke JT Siskom, dan pengiriman ke JT Siskom Anda harus menggunakan sistem online yang sudah kami sediakan. Setelah nanti Anda login, silakan klik yang new submission, dan Anda nanti akan melalui 5 tahap dari mulai awal sampai kemudian konfirmasi. Ini tahapnya. Dari start, Anda harus memahami ketentuan yang sudah diberikan oleh JT Siskom. Kemudian Anda mengirimkan naskah file naskah. Kemudian Anda memasukkan metadata dengan lengkap. Kalau ada supplementary file, Anda juga bisa mengunggahnya. Kemudian Anda bisa melakukan konfirmasi jika semua langkah 1 dengan 4 ini sudah benar. Nah, ini langkah yang pertama. Langkah pertama adalah Anda harus memilih nanti section dari naskah Anda. Ini adalah tipe naskah Anda. Di JT Siskom ada 2 tipe yang didukung atau yang diterima, yaitu yang pertama adalah original research artikel, dan yang kedua adalah review. Silakan pilih section ini sesuai dengan tipe bahasan di naskah Anda. Kemudian di bagian submission language silakan pilih Inggris. Ini akan menjadi primary language yang digunakan untuk submisi. Nah, di bagian submission checklist ini akan muncul ketentuan-ketentuan yang harus dipahami oleh penulis dan harus disepakati oleh penulis. Yang pertama,
bahwa naskah yang dikirimkan ke JT Siskom ini itu belum pernah diterbitkan di jurnal lain atau dalam pertimbangan jurnal lain, artinya sudah pernah dikirim ke jurnal lain tapi masih dalam proses review atau proses editing. Penulis harus memastikan harus menyatakan bahwa naskah ini hanya dikirimkan ke JT Siskom. Kemudian yang kedua, bahwa jika naskah dinyatakan diterima dan diterbitkan di JT Siskom, copyright-nya atau hak ciptanya itu adalah milik jurnal. Sehingga nanti penulis harus mengirimkan CTI, Copyright Transfer Agreement, yang mentransfer hak cipta dari naskah ini ke publisher, ke jurnal. Kemudian yang ketiga, penulis harus memahami atau harus mengikuti seluruh proses naskah sebelum naskah dinyatakan diterima atau naskah dinyatakan ditolak. Penulis tidak diperkenankan untuk mengirimkan naskahnya ke jurnal lain. Ini maksud yang poin yang ketiga. Berikutnya, naskah yang dikirimkan dia dalam format PDF, OpenOffice atau Microsoft Word. Yang kelima, bahwa dalam menyiapkan naskah penulis sudah mengikuti petunjuk penulisan dan menggunakan template yang sudah disediakan. Dan yang terakhir, penulis harus memastikan bahwa sistematika naskahnya itu imrat yang berisi pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan dan kesimpulan. Nah, berikutnya penulis dia harus mencentang pernyataan copyright ini, harus mencentang karena ini sudah menjadi kebijakan jurnal. Silakan baca kebijakan jurnalnya, ada di sini. Yang perlu dilakukan oleh Anda adalah mencentang opsi ini. Kemudian di bagian privacy statement kami menjamin bahwa data yang Anda isikan ini hanya digunakan untuk keperluan jurnal. Berikutnya adalah kolom saran reviewer. Kami sudah menyediakan kolom ini bagi penulis untuk menyarankan siapa reviewer yang dikehendaki. Ini bisa menjadi pertimbangan nanti editor untuk memilih reviewer untuk menelaah naskah yang Anda kirimkan. Namun kami tidak menjamin bahwa editor akan memilih reviewer yang Anda sarankan ini. Anda bisa memasukkan tiga nama reviewer lengkap dengan afiliasi dan alamat emailnya. Kemudian di bagian kolom komen untuk editor, silakan bisa Anda masukkan misalnya cover letter yang ditujukan kepada editor. Misalnya naskah yang Anda kirimkan ini merupakan revisi dari naskah yang pernah dikirimkan ke JT Siskom tapi ditolak. Nah, catatan-catatan revisinya bisa Anda masukkan nanti ke bagian komen di bagian supplementary file. Kemudian di bagian komen ini Anda berikan pernyataan atau Anda berikan cover letternya. Kalau ini semua sudah siap, silakan Anda klik save and continue, maka kita akan lanjut ke langkah yang kedua untuk mengunggah file naskah. Nah, file naskah bisa Anda unggah dengan memilih file naskah tersebut dengan klik yang choose file, kemudian Anda klik upload untuk mengunggahnya. Pastikan nanti file yang Anda unggah ini tampil di sini. Kalau sudah tampil di bagian submission file, ini menunjukkan bahwa sistem sudah menerima unggahan dari file naskah ini. Kalau semua sudah oke, Anda pun nanti bisa mengganti file ini dengan file yang baru dengan cara yang sama. Pilih file, kemudian upload. Ini akan menimpa file yang lama. Kemudian Anda klik save and continue untuk lanjut ke langkah yang ketiga. Di bagian langkah ketiga, Anda diminta untuk mengisikan metadata secara lengkap. Nah, di kami sudah menyediakan forum yang berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Artinya nanti kalau artikel Anda berbahasa Inggris, maka Anda harus memasukkan metadata yang berbahasa Inggris. Silakan pilih form language-nya ini dia Inggris. Tapi kalau misalnya naskah Anda berbahasa Indonesia, maka Anda harus memasukkan dua metadata, satu berbahasa Inggris dan satu berbahasa
Indonesia. Jadi kalau misalnya full text Anda berbahasa Indonesia, Anda harus memasukkan metadata ini 2 kali. Tapi kalau untuk artikel dengan full text bahasa Inggris, Anda cukup sekali memasukkan dengan form language ini berbahasa Inggris. Nah, di bagian metadata yang pertama itu adalah penulis. Anda harus harus memasukkan semua nama penulis yang ada di naskah Anda. Penulis, 1 penulis, 2 penulis atau lebih. Nah, yang tampil di penulis pertama ini adalah penulis yang melakukan submit naskah, yang menyerahkan naskah. Dalam hal ini misalnya saya yang menyerahkan naskah, maka secara otomatis sistem akan memunculkan nama penulis, email dan seterusnya, informasi yang ada di profil pengguna. Ini sudah secara otomatis dimasukkan oleh sistem sebagai penulis pertama. Anda nanti silakan mengecek emailnya, kemudian Anda mengecek yang lainnya, ORCID ID, kemudian afiliasi dan negaranya, ini perlu kemudian Anda cek. Nah, penulis kedua bisa Anda tambahkan dengan klik tombol add author ini. Penulis kedua, penulis ketiga, dan seterusnya Anda klik add author, kemudian Anda perlu memasukkan first name, last name, email penulis kedua, kemudian ORCID ID kalau dia punya, Scopus ID dan seterusnya. Kemudian Anda perlu memasukkan juga afiliasi dengan negaranya. Ini harus lengkap, mirip seperti pada saat Anda melakukan registrasi pengguna. Kemudian meta berikutnya adalah judul dan abstrak. Kalau form yang Anda pilih itu tadi adalah bahasa Inggris, maka di bagian judul ini Anda harus memasukkan judul yang berbahasa Inggris. Di bagian abstrak, Anda pun harus memasukkan judul yang berbahasa Inggris dan yang Anda masukkan dengan klik tombol HTML. Ini wajib Anda lakukan, klik tombol HTML, sehingga akan muncul halaman atau jendela editor untuk HTML. Ini diperlukan untuk menghilangkan semua formatting yang ada di pemrosesan kata. Sehingga Anda nanti kemudian bisa langsung copy paste dari naskah Anda masukkan ke HTML source editor ini. Begitu ini sudah oke, Anda tinggal klik update, maka apa yang Anda kirimkan di sini formattingnya itu sudah polos ya, sudah polos tanpa ada setelan huruf, kemudian tipe huruf dan seterusnya, ini sudah tidak ada, akan masuk ke abstrak ini. Kalau ini sudah siap, kemudian di bagian indexing. Di bagian indexing ini pun Anda perlu memasukkan nanti kata kunci yang berbahasa Inggris, karena form yang Anda setel adalah berbahasa Inggris. Kalau full text Anda berbahasa Indonesia, maka Anda harus menyetel yang pertama adalah untuk yang berbahasa Inggris dan yang kedua adalah untuk yang berbahasa Indonesia. Nah, kata kunci ini harus dipisahkan dengan tanda titik koma. Titik koma ini dia akan menunjukkan bahwa ini adalah satu kata kunci dan seterusnya. Jadi dipisahkan dengan tanda titik koma. Setelan lain yang harus Anda masukkan itu adalah di bagian bahasa. Bahasa ini dia akan menunjukkan bahasa full text. Kalau artikel full text Anda berbahasa Indonesia, tulis ID. Tapi kalau artikel Anda full textnya bahasa Inggris, tulis EN. Jadi dua kata ini biasanya yang sering dijumpai ya di penulis Indonesia adalah ID, kemudian EN. Kalau full textnya berbahasa Inggris, silakan masukkan ke sini. Dan ditulis dengan huruf kecil. Jadi ID-nya dengan huruf kecil, EN-nya juga dengan huruf kecil. Field berikutnya yang kemudian perlu Anda masukkan adalah kontributor atau agen yang pendukung. Ini adalah yang memberikan pendanaan terhadap riset yang menghasilkan artikel. Nah, di bagian agensi ini silakan Anda bisa memasukkan pihak yang memberikan pendanaan. Kalau ada 2 pihak, maka Anda bisa memisahkannya dengan tanda titik koma. Kalau misalnya ada nomor kontraknya, Anda bisa memasukkan dengan tanda pipe. Ini pipe ya, ini tanda pipe. Untuk memisahkan antara organisasi pemberi dana dengan nomor kontraknya.
Nah, di bagian kontributor ini kami gunakan nanti untuk crossmark. Jadi informasi crossmark ini kami gunakan, informasi yang Anda masukkan di bagian AGC ini akan kami masukkan ke metadata crossmark untuk menunjukkan funder dari artikel Anda. Kemudian di bagian reference ini Anda kosongkan saja. Kalau semua sudah siap, Anda klik save and continue untuk lanjut ke langkah yang keempat. Di bagian langkah keempat, Anda bisa mengunggah supplementary files. Salah satu yang kemudian bisa Anda unggah seperti dijabarkan di langkah yang pertama di bagian cover letter, Anda bisa menyertakan misalnya supplementary file ini adalah revisi-revisi apa yang sudah Anda lakukan. Selain itu juga ada tipe supplementary file yang lain, misalnya instrumen riset, ini ya, instrumen riset, material riset, kemudian transkrip, kemudian dataset dan data analisis, source code juga bisa Anda masukkan nanti sebagai supplementary file yang kalau misalnya naskah Anda terbit di JT Syscom, selain full text di halaman artikel juga akan tampil halaman untuk bisa mengunduh supplementary file di sini. Jadi silakan kalau misalnya Anda punya source code atau dataset atau data analisis bisa dikirimkan ke supplementary file ini yang langkah keempat. Nah, kalau semua sudah siap, Anda nanti kemudian diminta untuk mengonfirmasi apakah apa yang Anda isikan di langkah 1 sampai langkah 4 itu sudah benar atau tidak. Anda bisa melihat di sini ID manuskrip Anda, kemudian di sini adalah file yang Anda kirimkan, dan di sini adalah tanggal di-upload. Jadi pastikan ini sudah sesuai dengan apa yang Anda kehendaki. Kalau sudah sesuai, Anda klik finish submission untuk menyelesaikan proses submisi. Nah, kalau misalnya semua sukses, semua tidak ada masalah, maka di jendela Anda akan muncul seperti ini. Ini adalah ID manuskrip Anda. Kemudian ini akan muncul tanggal submit, ini nama penulis, ini judul yang Anda punyai, dan ini ada status yang kemudian bisa Anda gunakan sebagai untuk mengetahui sekarang naskah Anda itu dalam tahap apa. Apakah awaiting assignment, apakah in review, apakah in editing, apakah in archiving. Kalau misalnya naskah Anda itu sudah dinyatakan diterima, naskah Anda itu sudah dinyatakan ditolak atau naskah Anda itu terbit, itu akan masuk ke archiving. Jadi Anda nanti bisa men-track statusnya itu di bagian sini. Selain itu juga Anda akan menerima email notifikasi yang menunjukkan bahwa Anda sudah melakukan submit naskah ke JT Syscom. Ini bisa Anda gunakan nanti misalnya sebagai bukti submit. Kalau ada pihak yang meminta, ini bisa Anda screenshot dan bisa Anda gunakan sebagai bukti bahwa Anda sudah mengirimkan naskah ke JT Syscom. Silakan nanti bisa digunakan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan proses pengiriman naskah ke JT Syscom, registrasi pengguna, dan petunjuk umum yang ada di JT Syscom yang wajib dipatuhi oleh penulis. Lisensi dokumen ini adalah CC by SA. Kemudian kami menggunakan beragam tools dari Linux Mint, kemudian LibreOffice, OpenShot Video, OpenBoard, dan OBS. Terima kasih atas perhatian Anda. Jika Anda menemui kesulitan, silakan bisa kontak saya di alamat email ini, atau Anda bisa menggunakan WA untuk bisa menghubungi saya terkait dengan problem yang Anda jumpai. Sekali lagi terima kasih. Kami tunggu naskah terbaik Anda di JT Syscom. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.